Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Silakan simak ke papan tulis. Ada kata inna. Kita tahu inna ini ada yang dibaca inna, ada yang dibaca anna. Dan inna juga anna, dua-duanya maknanya sama. Sesungguhnya, pada hakikatnya, pada dasarnya, atau bahwasanya, inna dan anna maknanya sama. Inna dan anna juga dua-duanya sama-sama harfun nasab, huruf nasab. Tetapi dalam penggunaan keduanya ada perbedaan. Kapan inna digunakan, kapan anna digunakan? Nah, ini harus kita ketahui. Secara mudahnya, anna digunakan ketika ia berada di tengah-tengah kalimat. Kalau kita membuat kalimat dan harus ada anna dalam kalimat itu, maka perhatikan, kalau anna itu ditempatkan di tengah kalimat, maka gunakan anna, bukan inna. Sampai sini paham? Nah, lalu kapan inna digunakan? Nah, inna digunakan dalam 3 keadaan. Inna digunakan dalam 3 kondisi. Pertama, boleh dicatat. Inna itu digunakan ketika berada di awal kalimat. Contoh, innallaha alimun. Saya buat. Innallaha alimun. Ini kalimat diawali oleh inna. Dan inna ini berada pada awal kalimat. Kalau ada kalimat, kemudian ada kata inna, maka inna huruf hamzanya dibaca kasroh. Kenapa? Karena inna berada pada awal kalimat. Itu yang pertama. Yang kedua, inna hamzanya dibaca kasroh ketika inna ini diawali oleh kata qola. Qala Muhammadun, Muhammad berkata. Muhammad misalnya di sini ditulis ya. Qala Muhammadun innallaha alimun. Perhatikan. Ini ada inna. Dan inna ini diawali oleh kata qala. Qala Muhammadun. Berarti inna ini sesungguhnya tidak di awal kalimat, tetapi di tengah-tengah kalimat. Lalu kenapa tidak menggunakan anna? Bukankah kalau di tengah kalimat harus menggunakan anna? Nah, ketahuilah,
Kalau inna diawali oleh kata kola, yakulu, kul dan semacamnya dengan derivasinya, maka sekalipun di tengah kalimat tetapi harus dibaca i, inna bukan ana. Apa alasannya? Alasannya adalah karena kalau ada kata kola berkata, berarti itu ada titik dua sesungguhnya. Sehingga kata ini sama dengan kata pertama lagi, innanya. Kola Muhammadun titik dua, apa yang dikatakan? Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sehingga kalimat inna Allah ini, innanya sama dengan di awal kalimat. Paham ya? Iya, paham. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, inna huruf hamzanya kasroh ketika diawali oleh ismul mausul, isim mausul. Misalnya ini, ar-rajulu alladzi innahu alimun. Ustadun. Ar-rajulu alladzi innahu alimun ustadun. Lelaki yang sesungguhnya dia adalah seorang yang alim adalah seorang guru. Ar-rajulu alladzi inna. Bukan anna. Kenapa? Karena diawali oleh ismu mausul. Dan karena diawali oleh ismu mausul, maka kata inna ini seolah-olah merupakan awal kalimat juga. Sehingga menggunakan kata inna. Nah, ini tiga kondisi inna menggunakan i, bukan anna, bukan a. Lalu kapan menggunakan anna? Ketika berada di tengah kalimat. Contohnya misalkan ini. Alimallahu. Allah mengetahui bahwa annasa alimallahu annal insana du'ifun. Nah, kalau ini ananya berada di tengah kalimat. Kenapa? Karena ini sambungan dari kata alimallahu. Beda dengan kola. Kalau kola ini sama dengan kola Muhammadun titik dua, berarti innanya adalah kalimat baru. Sehingga inna adalah awal kalimat. Kata yang berada di awal kalimat. Begitu ya. Jadi ingat-ingat tiga kondisi ini. Oh, Cukup jelas? jelas. Ya, baik. Baik, itu saja. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.